Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dari semua yang kita rasakan, dari kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, udara, dan apa saja yang hanya roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya. Dan siapapun yang berterima kasih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat yang telah Allah jadikan sebagai kalimat terima kasih kepadanya, yaitu Alhamdulillah. Bisa tenang dulu? Ibu-ibu tenang dulu. Ya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita lanjutkan insyaAllah bahasan kitab kita. Kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk ke bab 138, berakhlak mulia bila memahami agama. Dalam arti kata, orang akan bisa berakhlak mulia dan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada akhlak itu. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, tidak ada amal soleh yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Itu hanya akan bisa didapatkan orang itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan dan segala macam kebaikan apabila dia memahami agamanya. Kalau seseorang tidak memahami agama, maka tentu dia jauh dari semua ini karena dia tidak mengetahui keutamaannya. Begitu juga memahami agama ini akan memberikan penjelasan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang buruk. Baik itu dusta misalnya, menipu, menggunjing, mencela, sehingga kita pun menjauhi karena ada ancaman-ancaman oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 284, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Saleh bin Khalwat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk sholat lail. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan sholat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam melawan keinginannya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Maka keduanya sama dalam kedudukan. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita. Tentu sebelum dalam membahas hadis ini, kita harus tahu dulu tentang sholat malam. Karena disamakan oleh Nabi SAW antara orang yang punya akhlak yang mulia dengan orang yang full semalam suntuk sholat. Gitu. Sholat malam ini atau sholat tahajud atau sholat lail di Ramadan namanya sholat tarawih. Ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Dalam hadis sahih. Afdal sholat setelah sholat 5 waktu, artinya yang sangat besar pahalanya. Kalau bukan karena Allah jadikan dia sunnah, maka menjadi wajib. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, adalah sholat qiyam, sholat malam. Orang tidak semuanya mengerjakan sholat malam tentunya. Kalaupun ada orang mengerjakan, mungkin orang tidak rutin mengerjakannya. Tapi kalau ada orang rutin mengerjakan dan menjadi sebuah pola dalam hidupnya, maka ini baru dikatakan prestasi dalam sholat malam itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi sebenarnya perintah untuk tidak meninggalkan sama sekali. Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam, pernah beliau ketinggalan 1 kali sholat malam, bangunnya sudah azan subuh. Maka beliau menggantinya atau mengqadha'nya dikerjakan
sebelum waktu duha atau sebelum sholat duha. Dan beliau mengerjakan yang biasanya 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi betul-betul tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau teman-teman ketinggalan sholat malam, tadi malam misalnya, maka usahakan tetap sholat di waktu duha. Ya. Sholat 12 rakaat sebagaimana Nabi SAW melakukan. Walaupun ini pendapat ulama mengatakan khusus bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam itu. Jadi sudah menjadi kebiasaannya. Supaya dia tidak kosong. Buku amalnya itu tidak kosong dari sholat malam. Karena ini termasuk sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat 5 waktu. Juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Selain tidak pernah meninggalkan juga memotivasi para sahabat. Dan sahabat pun tidak pernah meninggalkan. Bahkan sebagian mereka menilai kalau sampai mereka tidak sempat sholat malam dan itu terjadi beberapa hari misalnya bukan cuma sekali, maka pasti mereka bermuhasabah dan menjadikan itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ada maksiat yang mereka lakukan. Jadi ini termasuk hal yang mesti difahami dalam sholat malam itu tentunya, dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat malam. Nah khusus bagi orang yang punya akhlak yang mulia, walaupun salah satu substansial akhlak saja, misalnya jujur, misalnya amanah, misalnya dermawan, misalnya apalah, baik sama orang, membantu dan seterusnya. Ini satu saja substansinya sudah cukup seperti pahalanya sholat malam. Kalau dia punya beberapa akhlak yang mulia, semuanya bersatu padanya, maka setiap akhlak itu punya pahala sholat malam atau sama dengan sholat malam. Terlebih lagi, sebagian ulama menghubungkan dengan hadis yang lain, seperti dia orang yang sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Maka ini pahalanya sangat besar. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Hadis selanjutnya, nomor 285, Imam Bukhari berkata, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim. Maka dia mengatakan, aku mendengarkan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Kandungan hadisnya dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan dengan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia disertai dengan mempelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini mirip dengan sebelumnya, tetapi ini lebih dalam lagi secara penekanan dan lebih global secara pemberitahuan. Ya. Karena Nabi SAW di sini bukan menyebutkan salah satu dari sub al-Islam seperti di hadis dari sebelumnya, hanya sholat malam saja. Tapi di sini Nabi SAW lebih global, walaupun maknanya lebih dalam, yaitu mengatakan nilai Islam seseorang itu paling bagus justru kalau dilihat akhlaknya atau muamalahnya. Makanya ada sebuah athar yang berbunyi ad-din muamalah. Agama ini sebenarnya adalah kebaikan interaksi. Bagaimana seorang muslim itu santun, baik, ramah, dermawan, dan dia mengontrol semua perbuatannya, sikapnya dengan hal-hal yang baik. Dan dia mengejar pahala di setiap perbuatan itu, maka kita bisa nilai orang ini adalah ahli Islam yang baik, walaupun ibadahnya pas-pasan. Misalnya dia sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah dikerjakan. Mungkin dia tidak sholat tahajud, mungkin dia tidak sholat duha, mungkin dia hanya kerjakan yang wajib saja. 5 waktu sholat, puasa Ramadan, zakatnya per setahun sekali, kemudian haji juga mungkin cuma sekali seumur hidup. Tapi karena akhlaknya sangat baik, santun sama orang, ramah, dan selalu saja dia mengontrol sikap dan perbuatannya, perangai-perangainya, sehingga tidak ada celah orang menilai dia negatif, maka sudah cukup dia mendapatkan pahala ibadahnya semua ahli ibadah. Yang sholat malam, yang puasa. Ya, makanya pernah kita jelaskan di awal bab akhlak yang mulia ini, kalau akhlak ini satu saja yang baik, misalnya jujur, maka itu sudah cukup memberatkan timbangan hari kiamat. Kalau dia
digabungkan semuanya ada pada seseorang menjadi perangainya, maka akan menjadi pemberat utama di timbangan amal. Semua ibadah lain bisa terkalahkan dengan akhlak yang mulia ini. Ya, jadi ini berarti menandakan teman-teman kita harus bisa menjaga ya, bagaimana kita hati-hati sekali dalam bersikap. Bercanda pun bercanda pada tempatnya. Nabi SAW bercanda iya, tapi pada tempatnya. Dan memang tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Dan ulama-ulama sudah menulis bab khusus tentang masalah haram hukumnya berdusta walaupun bercanda. Dan juga tidak boleh berdusta untuk membuat orang tertawa. Gitu kan? Ada bab khusus dalam masalah itu. Ditulis oleh Imam Al-Zahabi, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Munajjid dan banyak yang lainnya yang menulis buku-buku berhubungan dengan dosa-dosa besar dan mereka memasukkan itu kategori dalam masalah ini. Jadi orang muslim kalaupun dia bicara iya benar, kalaupun dia mengingatkan dengan cara yang baik, kalau dia pun menerima sesuatu dia tahu berterima kasih dan semuanya itu persubstansialnya dijaga. Karena ada orang baik di satu sisi, misalnya dia dermawan, tapi lisannya kasar di sisi yang lain. Mungkin dia orangnya misal jujur, tetapi sisi yang lain orangnya suka kasar dengan orang lain. Atau dia suka ibadah. Kalau masih ingat wanita yang di Madinah, ada dua orang wanita yang dijadikan perumpamaan oleh sahabat. Mereka mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita luar biasa sholat malamnya, nggak pernah tinggalkan sholat malam, luar biasa juga puasanya. Jadi setiap hari dia puasa, waktu itu belum ada larangan untuk puasa setiap hari. Setelah itu nanti ada akan perintah puasa maksimal, puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak gitu. Tapi pada saat itu setiap hari dia puasa. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang kalau di sisi ibadah luar biasa, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan dan juga puasanya tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tidak baik. Tajam menyakiti tangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Gak ada kebaikannya wanita itu. Pasti dia masuk neraka gara-gara itu. Karena lisannya saja. Gitu kan. Kemudian sahabat ini juga bertanya, ya Rasulullah, dan di Madinah ada juga seorang wanita yang lain, ibadahnya pas-pasan. Tapi sangat baik. Ngobrolnya sama orang baik, santun, ramah. Tapi ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib-wajib saja. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Wanita itu akan masuk surga. Karena itu. Jadi memang bab akhlak ini sangat penting. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau teman-teman ada yang ikuti di medsos kami, bahasan khusus kitab, tentu lebih tebal daripada ini ya. Minhajul Muslim ada bab khusus. Beliau isi bukunya itu dengan 5 bab utama. Ada bab akidah, bicara masalah rukun iman. Ada bab akhlak, bicara masalah semuanya akhlak. Dan beliau masukkan bab khusus itu, akhlak. Kemudian ada bab adab dulu, kemudian baru bab akhlak. Kemudian baru terakhir yang keempat dan kelima itu bab fikih, tapi fikihnya ada ibadah dan fikih muamalah. Tapi saksi bahasannya adalah beliau mengkhususkan bab khusus namanya bab akhlak. Begitu juga dengan seperti Imam Bukhari mengkhususkan tentang masalah akhlak. Dan kita temukan para ulama-ulama kita menulis dalam buku-buku hadis bab khusus masalah akhlak. Bahkan banyak buku terbit hanya membahas substansial akhlak itu. Misalnya jujur sebagai tiket keselamatan atau penyelamat, gitu kan? Atau bahas masalah dermawan saja. Ya. Kunci kaya adalah kedermawanan misalnya. Salah satu sub bahasan daripada akhlak yang mulia ini karena memang semuanya sangat baik bagi seorang muslim. Di sini Nabi SAW menjadikan tolak ukur nilai baiknya Islam seseorang, sempurnanya justru dengan dia memiliki akhlak yang mulia. Tapi tentu tidak mungkin dia dapatkan kecuali mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Atau metode Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dia baca keutamaannya, dia tahu mana yang dikatakan akhlak yang baik menurut Islam, lalu dia terapkan, mana yang dikatakan akhlak yang buruk, lalu dia jauhi.